Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hairul Rahma dari SMK Negeri Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tuban. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sesi wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah di tempat saya bertugas. Sesi wawancara ini terkait dengan pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Selamat siang Bapak, apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Rahma, alhamdulillah sehat, semangat, terus berkarya. Alhamdulillah. Nah, ya. Mohon izin Bapak, mohon waktu sebentar untuk melakukan sesi wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang mungkin sering Bapak lakukan di sekolah yang Bapak pimpin ini terkait dengan unsur dilema etika Bapak. Yap. Perkenalkan dulu, beliau adalah Bapak Dr. Andes Basuki SST MPD. Beliau adalah Kepala SMK Negeri Jatirogo di tempat saya bertugas. Mohon izin Bapak, pertanyaan yang pertama, sesi wawancara ini kita awali dengan mungkin selama ini Bapak sering mengambil sebuah keputusan. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah Bapak ini? Ya, Bu Rahma, terima kasih. Jadi pengambilan keputusan itu adalah bagian kehidupan sehari-hari. Semua manusia, semua orang harus mengambil keputusan. Tidak harus jadi pimpinan, tidak harus menjabat, semua ngambil keputusan. Contoh sehari-hari, kita tiap hari memilih bangun jam berapa, itu pengambilan keputusan. Anak-anak saja mau berangkat ke sekolah naik apa, kemudian bawa bekal apa, itu juga pengambilan keputusan. Itu yang disebut dengan pengambilan keputusan biasa yang sering sekali dilakukan dan semua orang mengalami. Terkait dengan pengambilan keputusan di lembaga atau organisasi atau sekolah, memang kadang-kadang tidak mudah dalam memutuskan. Ya, kadang-kadang ada situasi yang menyulitkan. Ambil keputusan A atau B karena sama-sama dianggap benar. Iya, betul. Kalau ngambil keputusan yang satu datanya salah, satunya benar kan gampang. Iya, betul. Yang benar yang diambil. Ya toh. Kalau kemudian yang agak sulit itu apabila dua-duanya berpotensi benar. Nah, itu maka harus dilakukan langkah-langkah. Betul. Langkah-langkah yang terpenting adalah satu, yang ngambil keputusan itu yang harus dimiliki, harus punya data. Sebaik apapun pengambilan keputusan, kalau tidak didukung data, bisa berpotensi keputusannya itu menyesatkan. Ya toh? Sebijak apapun orangnya, kalau data yang dimiliki itu kurang, bisa salah, kan begitu. Apalagi yang melibatkan situasi sulit seperti tadi, dilema etika. Maka yang terpenting adalah kita harus memiliki data. Dari data itu kita analisis, manakah dari dua keputusan itu nanti yang bermanfaat lebih besar, atau kalau sama-sama manfaatnya kecil, manakah yang paling berpotensi untuk merugikan paling besar atau mudaratnya paling besar, itu jangan diambil. Jadi yang terpenting kita harus bisa menganalisa data itu. Gitu ya. Betul. Nah, terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak dilema etika pasti kan sulit Pak, karena di situ ada benar lawan benar, kan seperti itu. Beda lagi kalau kasusnya seperti bujukan moral yang di situ benar lawan salah, kan lebih mudah untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar di situ. Tadi seperti yang tadi Bapak sampaikan. Nah, sama-sama mengandung unsur nilai-nilai kebajikan. Itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya? Saya ambil contoh dulu ya. Boleh. Contoh. Saya ini kan terbuka kepada semua Bapak Ibu guru, semua anak-anak. Itu dia bebas ketemu saya, mau guru, mau anak, mau menyampaikan apapun bisa langsung ke saya. Saya pernah yang dialami, yang disampaikan Bu Rahmat tadi, mengambil keputusan
yang situasinya susah. Susah, nggih. Anak-anak menghadap ke saya melaporkan seorang guru, Ya. gitu ya. Nggih. Dia cerita, Pak, saya tidak suka dengan ibu bapak guru ini karena Pak terlalu keras, Iya. gitu ya, Nggih. terlalu keras. Kami pengennya diajar dengan lembut, dengan kasih sayang, Nggih. kan begitu ya. Nggih. Saya terimalah informasi Nggih. itu. Terus saya bertemu dengan yang dikeluhkan oleh anak-anak, Nggih. bapak ibu gurunya. Saya tanya, Bapak Ibu Guru, apakah di dalam mengajar itu dilakukan dengan baik atau pakai agak keras? Bapak Ibu Guru, saya ngajar punya prinsip, Pak. Anak-anak harus didisiplinkan, harus Ya. ditertibkan, dan cara saya adalah anak-anak jangan terlalu diberi kesempatan untuk rame sehingga perlu itu. Ini menurut saya dua-duanya adalah benar. Benar, Bapak Ibu gurunya kepengen anaknya itu konsentrasi dalam belajarnya. Iya. Tetapi anak-anaknya menganggap cara Bapak Ibu guru itu Terlalu kelewatan. bagus. Ya. Iya. Hal semacam ini kan beda. Iya, Kalau betul saya sekali. menyalahkan Bapak Ibu gurunya bisa gini. Kalau begitu saya ngajar enak-enak saja Iya. lah, Pak. Saya tidak akan memperingatkan keras. Kan susah juga kan. Iya, betul. Oleh karena Sangat dilema. Iya, sangat dilematis Iya. kan. Kalau saya misalkan membetulkan Bapak Ibu guru, nanti anak-anak, loh berarti Pak Kepala Sekolah tidak melindungi kami loh, kan begitu. Iya. Masa Iya. Bapak Ibu guru, hal semacam itu harus dicari kompromi yang terbaik. Iya, betul. Anak-anak diingatkan Iya. bahwa belajar itu memang harus konsentrasi. Tipikal Bapak Ibu guru berbeda. Bapak Ibu guru juga harus diberi informasi. Anak-anak zaman sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu kita pakai agak keras, tapi anak-anak sekarang harus disentuh hatinya. Kita dengan cara menyentuh hatinya, insya Allah anak-anak tidak perlu dikerasi juga nurut, dan hal semacam itu yang harus dilakukan saat situasinya memang agak sulit. Nah, ya kayak gitu, datanya harus lengkap. Dari yang mengeluhkan kita harus punya datanya. Bagi yang dikeluhkan kita juga harus tahu datanya. Kalau kita hanya satu saja data bisa salah. Kan begitu? Luar biasa, Pak. Berarti langkah-langkah awal yang diambil itu mengidentifikasi dulu ya, Pak ya. Iya, Ya, mengidentifikasi identifikasi. ya. Terus setelah itu Bapak mengambil langkah-langkah yang seperti tadi itu pendekatan dari beberapa sisi ya, kedua sisi. Luar biasa, Bapak. Nah, prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selanjutnya itu, Pak? Yang mungkin selama ini Bapak ini lakukan. Ya. Begini, jadi karena ada dua yang bermasalah tadi, maka kita harus memberi pemahaman kepada yang sebelah atau yang pihak yang merasa dirugikan. Kita juga harus berbicara dengan pihak yang merasa dikeluhkan. Dua-duanya harus paham bahwa tujuannya sebetulnya kan sama. Anak-anak pingin pinter, Bapak Ibu guru juga kepengen anaknya pinter. Iya. Cuman persepsinya berbeda. Oleh karena itu jalan terbaik adalah komunikasi. Ya, mungkin anak-anak perlu wawasan lebih jauh. Bapak Ibu guru juga harus diberi wawasan bahwa proses pembelajarannya juga harus dibedakan dengan yang lalu-lalu. Harus pakai cara-cara yang berbeda. Intinya kita harus selalu menganalisis untung ruginya. Ya, kalau saya menyalahkan satu, membenarkan yang lain, maka akan terjadi yang tadi yang saya sebutkan. Dari pihak anak merasa dirugikan, tidak dilindungi oleh kepala sekolah. Dari Bapak Ibu guru kalau disalahkan, maka Bapak Ibu guru juga akan low pro istilahnya. Tidak mau tegas karena wong saya pengennya anaknya ini kok tidak boleh kan begitu ya. Nah, itu yang harus dikompromikan. Kan begitu ya. Terus komunikasi, yang penting komunikasi. Semuanya itu karena salah persepsi aja. Betul, betul sekali Pak. Dalam pengambilan keputusan dilema etika itu memang betul-betul harus dipikirkan langkah-langkahnya, terus dampaknya, betul. Nah ini Pak, yang mungkin selama ini terjadi hal-hal apa saja yang mungkin Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini terjadi? Ya, yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa dianak emaskan. Jadi keputusan itu harus adil untuk semuanya, adil untuk semuanya dan semuanya tahu bahwa posisinya masing-masing. Kan begitu ya? Itu yang penting karena keputusan itu baik buruk itu kan tidak pada yang mengambil keputusan, tapi yang bermasalah ini kan juga harus merasa
dia dihargai, dia didengarkan, kan begitu? Intinya kan harus begitu. Betul. Hal efektif berarti keputusan itu harus adil, bijaksana, dan tentunya etis juga ya Pak ya. Itu yang penting. Dan harus menyelesaikan masalah tentunya. Jangan nanti sudah ini tetap aja belakang hari masih tidak dirubah perilakunya, kan harus ada perubahan. Iya. Betul sekali Bapak. Nah, mungkin yang selanjutnya Pak, ini yang selama ini menjadi tantangan Bapak itu apa nih dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Mungkin ada tantangan Pak. Iya, kalau tantangan itu selalu ada. Ya, tantangannya adalah menyadarkan orang itu tidak mudah, memahamkan orang itu tidak gampang, karena semua orang mempunyai bekal persepsi sendiri-sendiri. Jangan sampai saat kita komunikasi atau kita diskusi kita merasa menekan yang bermasalah, itu tidak boleh. Semuanya harus didengar dengan baik, semuanya harus diberi kesempatan untuk menyampaikan alasannya itu apa. Terus kita ajak ngambil keputusannya, itu dia juga harus terlibat begitu. Akhirnya apa? Nanti saat kita ambil keputusan, dia sudah sadar bahwa itu memang keputusan bersama, bukan keputusan sepihak. Itu yang penting, Bu Rahma. Wah, luar biasa sekali ya Bapak ya. Iya. Betul bahwa yang bermasalah itu tadi, yang terlibat dalam sebuah kasus dilema itu harus dilibatkan. Harus dilibatkan. Biar nantinya ada perubahan ke depannya menjadi lebih baik lagi. Dan tidak merasa bahwa sebuah keputusan itu hanya sepihak saja. Itu penting. Itu penting agar keputusan itu dilakukan bersama dan segera selesai. Tapi kalau yang satu merasa dirugikan, maka yang merasa dirugikan itu tidak akan dengan senang hati mengikuti keputusan itu, kan begitu ya. Yang merasa dianakmaskan bisa jadi dia membanggakan dirinya bahwa dia sudah betul, kan begitu juga tidak baik juga. Bahwa keputusan itu harus adil lah. Intinya sama-sama bisa dijalankan bareng-bareng untuk merubah yang lebih baik. Itu kan tujuannya kan itu. Betul. Luar biasa. Pak, niki selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak jalankan? Pengambilan keputusan itu kan bertingkat-tingkat. Bertingkat itu ada keputusan yang gampang segera diambil kebijakannya, kan begitu. Ada yang agak rumit. Kalau yang gampang ya sudah, waktu itu ada masalah langsung diputuskan, tidak usah bertele-tele. Tetapi kalau itu menyangkut yang agak kompleks, tentu harus dijadwalkan. Misalkan 2 orang berseteru dan tidak mungkin diselesaikan waktu itu karena sulit dipertemukan, maka harus ada jadwalnya. Ketemu dulu yang satunya, diajak ngomong, kan begitu. Setelah itu ketemu yang satunya, diajak ngomong. Setelah kita tahu datanya, dianalisis, dua-duanya dipanggil, ditemukan bagaimana baiknya. Ini ada solusi kayak begini, kayak apa. Itulah, karena tidak semua keputusan itu harus diputuskan hari itu. Ya bisa salah kalau tidak sampai keputusan itu saling dimengerti, dipahami oleh 2 atau lebih dari orang yang bermasalah itu. Ya itulah Bu Rahma. Berarti sesuai dengan tingkat kesulitannya, kasusnya istilahnya masalahnya. Kalau memang masalahnya itu bisa langsung diselesaikan, dampaknya nggak terlalu ini lah bisa. Tapi kalau memang kasusnya melibatkan banyak, harus niku Bapak ada jadwal tertentu untuk saling mempertemukan. Iyalah, betul. Lah itu harus dikuasai lah. Ya, oleh Bu Rahma ya. Amin. Semoga bisa. Kan begitu ya. Selanjutnya Pak niki, mungkin selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mungkin mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Orang-orang yang membantu, atau mungkin faktor apa? Faktor apa? Kalau dilihat dari faktor, tentu faktor kedekatan antara yang akan menyelesaikan dengan yang bermasalah. Contoh, saya harus dekat dengan gurunya, saya harus dekat dengan siswanya. Jika ada masalah siswa dengan guru, kedekatan emosional kita itu akan sangat membantu dalam memahamkan yang berseteru itu loh. Gitu ya. Tapi kalau saya sendiri jauh dari 2 yang bermasalah, maka potensi
terjadi ketidakadilan, berkepihakan itu bisa terjadi, dan itu hasilnya akan sangat tidak baik karena mesti ada yang merasa disalahkan, ada yang merasa dianamaskan, tidak baik. Jadi faktornya adalah faktor kedekatan dan yang terpenting jalinan komunikasinya, ya, maksudnya bahwa saya harus bisa komunikasi dengan baik. Komunikasi itu kan tidak hanya ngomong-ngomong begini, tapi komunikasi bisa dari ya karena kesehariannya sering bergaul. Nah, orang kalau yang menyelesaikan itu orang yang merasa dekat dengan masing-masing. Bu Rahma bermasalah dengan temennya, saya dekat dengan Bu Rahma, saya dekat dengan temennya, maka kecurigaan saya memihak itu kan kecil. Karena apa? Jika ada orang bermasalah yang menengahi dicurigai, tidak adil karena kedekatan, karena kan hasilnya tidak baik kan. Jadi faktor itu. Kalau faktor dari pihak lain tentu bahwa menyelesaikan masalah itu kan harus didukung data. Datanya tidak hanya dari orang yang bermasalah, bisa datang dari temennya, bisa dari koleganya. Kita kan bisa ngambil informasi-informasi kayak begitu. Apakah benar yang disampaikan oleh anak-anak? Kita bisa tanya kepada teman-temannya, kan begitu. Bisa tanya pada bapak ibu yang lain. Apakah betul yang dilakukan bapak ini, ibu ini? Kita bisa tanya juga kepada teman sejawatnya, kan begitu Bu Rahma? Luar biasa Pak ya, berarti banyak faktor yang apa istilahnya itu mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu. Antara lain tadi itu disampaikan bahwa Bapak itu harus bisa menjalin emosional atau menjalin komunikasi yang efektif, betul, komunikasi efektif. Betul, dengan semua istilahnya Bapak Ibu guru maupun siswa yang ada di lembaga yang Bapak pimpin. Biar apa nanti terkait dalam pengambilan keputusan biar tidak ada saling kecemburuan. Dan saya tambahkan satu lagi, yaitu intuisi. Intuisi itu adalah kata hati yang dibentuk karena pengalaman. Ya, saya kan sudah lama jadi kepala sekolah, sudah sering misalkan kasusnya yang kayak begini, dulu saya tangani gini, itu biasanya mempercepat dan lebih efektif pengambilan keputusan. Karena apa? Bekal pengalaman yang dulu sebelumnya dipakai, itu yang disebut dengan intuisi, yang berdasarkan pengalamannya dulu. Dan ini diperoleh karena apa? Ya karena sudah masa kerjanya lama atau sering menangani kasus yang semacam itu, insya Allah hasilnya lebih baik. Luar biasa Pak. Satu lagi Pak, ini pertanyaan terakhir Bapak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang mungkin dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika, Pak? Gimana? Ulangi. Niki dari semua hal yang tadi sudah kita bicarakan tadi, Pak, mungkin ada pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama Bapak mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika. Pengalaman Bapak. Pengalamannya alhamdulillah semakin kita sering dihadapkan pada situasi-situasi yang dilematis, maka pengalaman kita akan bertambah terkait dengan bagaimana seseorang harus memosisikan diri di pihak yang netral, di pihak yang betul-betul jadi penengah. Dan saat kita ngambil keputusan harus dipikirkan bahwa apakah keputusan itu membawa manfaat atau mudarat, itu yang terpenting. Semakin sering kita mengambil keputusan pada situasi sulit dan hasilnya baik, itu akan menjadi pengalaman yang membekas di pikiran, dan itu akan membuat kita banggalah bahwa kita sudah bisa menyelesaikan masalah orang yang berkepanjangan, yang membuat kondusif sekolah misalkan tidak baik, dengan cara kita bisa menyelesaikan, alhamdulillah sekolah makin baik. Terusnya kayak gitulah. Luar biasa pembelajaran yang Bapak dapat selama mengambil keputusan yang mengandung unsur dilema etika Bapak ya. Sangat luar biasa Pak pengalamannya. Terima kasih. Saya doakan Bu Rahma nanti. Saya yakin bisa lah, karena Bu Rahma kan sudah punya background pengalaman selama ini dengan belajar di Guru Penggaran, insya ilmunya tambahkan. Ilmu yang didapat, ilmu yang didapat itu harus diimplementasikan. Memang orang mengimplementasikan ilmu itu
tidak mudah pertama-tama. Nggih. Mungkin di teorinya kayak begitu, Nggih, tapi dalam prakteknya. pelaksanaannya Nggih. kadang harus ada inovasi, Betul. disesuaikan Nggih. kondisinya. Nggih. Tetapi saya yakin yang punya ilmu tentu lebih mudah daripada yang nggak punya ilmu dalam Nggih. menyelesaikan masalah kan Nggih, gitu. betul, Pak. Ya, Nggih, Brahma sangat selamat lah, luar biasa. selamat belajar. Nggih, Pak, nggih. Matur nuwun sangat nggih, Pak. Ya, Nggih, sama-sama, terima kasih Brahma. waktunya. Ya. Nggih, mohon maaf mengganggu. Ya. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah dari MTS An-Nur Besowo Jatirogo. Beliau adalah Ibu Farihatus Soleha SPD. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Bu Rahma, Alhamdulillah hari ini baik sekali. Alhamdulillah senang Ibu mendengarnya. Iya. Mohon izin ya Ibu, saya ingin berbincang sedikit bersama Ibu. Mohon waktunya, ini terkait dengan pengambilan keputusan yang ada unsurnya dilema etika Ibu, yang mungkin sering Ibu temui di dalam lembaga yang Ibu pimpin ini. Oke, baik Bu Rahma, ngobrol santai ya tadi Iya ya. Ibu, iya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Ibu ya? Iya, boleh. Yang pertama Ibu ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di lembaga yang Ibu pimpin ini? Begini ya, dilema etika dan rujukan moral. Betul Ibu. Kalau menurut saya dilema etika itu adalah pengambilan keputusan yang sangat sulit sekali saya pikir Bu Rahma dibandingkan dengan rujukan moral. Kalau rujukan moral pastinya kita sebagai manusia kan sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Iya, Ibu. Sedangkan kalau dilema etika itu mungkin itu berat pengambilan keputusannya karena sama-sama gimana ya Bu Rahma ya, sama-sama menjadi dua-duanya bisa dikatakan sama-sama imbang, sama-sama benar seperti itu. Iya Ibu, betul sekali Ibu bahwa dilema etika itu dua-duanya, dua sisi tersebut sama-sama benar. Nah, seterusnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus dilema etika seperti itu tadi Ibu? Oke. Jika di sekolah kami itu jika ada dilema etika, mungkin saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri tentunya. Tentunya saya akan bermusyawarah dengan semua dewan guru. Mungkin jika komite atau orang tua bisa dilibatkan, mungkin kami akan melibatkan semua jajaran yang ada di sekolah. Tentunya dilema etika itu tidak bisa saya putuskan sendiri karena banyak hal-hal yang akan dipertimbangkan seperti itu Bu Rahma. Iya Ibu, prosedur seperti apa itu Ibu yang biasa Ibu lakukan selama ini itu Ibu dalam menangani kasus dilema etika? Jika mungkin Selama ini dalam pengambilan keputusan yang terkait dilema etika Ibu. Oke Bu Rahma, pastinya yang pertama itu kami dari pihak sekolah akan menganalisis dulu kasusnya. Seperti contoh kemarin di sekolah kami itu mungkin ada satu kasus dilema etika di mana kami menerima pindahan siswa, calon pindahan siswa kelas 3 itu dari sekolah lain. Nah, dia sudah kelas 3 Bu Rahma, ketika itu dia ada kasus di sekolah tersebut, jadi dia mau pindah di sekolah kami. Disitulah menjadi dilema etika bagi sekolah kami. Kemudian yang pertama yang saya lakukan adalah kami memanggil dulu semua dewan guru untuk bermusyawarah. Karena di sisi lain yang pertama anak tersebut sudah kelas 3. Jika mungkin kami tidak menerima di sekolah kami, dampaknya dia akan putus sekolah yang mana nanti masa depannya akan terancam. Kemudian di sisi lain jika kami menerima anak tersebut karena posisinya anak tersebut adalah di DO dari sekolah lama, jadi mungkin nama baik bisa dikatakan tanda kutipnya nama baik sekolah kami akan tercoreng seperti itu, dan itu sangat menjadi dilema bagi kami. Dan yang pertama kami lakukan, kami bermusyawarah dulu dengan dewan guru. Setelah itu yang kedua kami memanggil pihak-pihak yang terkait, terutama siswa tersebut dengan wali murid. Setelah itu kami memberi pengarahan kepada wali murid tersebut tentang
konsekuensi apa nanti jika dia masuk ke sini, seperti apa dia bertindak mematuhi tata tertib sekolah. Akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan kami menerima siswa tersebut. Jadi itu melalui proses yang sangat panjang sekali Bu Rahma dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut. Ya, luar biasa Ibu. Tentunya ada tantangannya ya Ibu ya dalam Iya, pengambilan keputusan yang pastinya. dilema etika seperti itu. Nah, biasanya Ibu itu tantangannya apa Ibu dalam menghadapi pengambilan keputusan yang terkait dilema etika Ibu? Pada kasus-kasus dilema etika itu tantangannya apa biasanya Ibu? Baik Bu Rahma, tentunya ketika kita sudah memutuskan putusan terkait dilema etika itu banyak sekali tantangannya. Di antaranya tentunya banyak sekali pihak-pihak yang kontra, tidak hanya pro tetapi juga kontra. Nah, itulah yang menjadi tantangan utama, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang tidak sepihak dengan kita, seperti itu. Dan juga tentunya kita butuh waktu Bu Rahma, tidak instan untuk memutuskan segala sesuatu karena pastinya penuh banyak pertimbangan, seperti itu. Betul sekali Ibu ya, pastinya dalam mengambil keputusan yang mengandung unsur dilema etika itu pastinya ada tantangan-tantangan Iya, Ibu, ya. tidak berjalan mulus begitu saja. Iya. Berikutnya Ibu, dalam menentukan sebuah pengambilan keputusan atau penyelesaian kasus-kasus yang dilema etika itu selama ini apakah ada jadwal tertentu atau tata kala dalam pengambilan keputusan tersebut itu? Apakah diputuskan secara langsung atau mungkin ada jadwal-jadwalnya gitu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mengandung unsur dilema etika itu Ibu? Oke Bu Rahma, tentunya menurut saya itu spontan ya Bu Rahma ya. Tergantung mungkin sulit tidaknya keputusan itu diambil. Jika mungkin memungkinkan untuk mengambil keputusan itu, ya langsung kita putuskan. Tetapi jika butuh banyak pertimbangan, mungkin akan membutuhkan banyak waktu Bu Rahma, seperti itu. Oh ya, berarti ini ya Ibu ya, kalau memang keputusannya itu tidak langsung bisa diputuskan, saat itu juga bisa diambil langsung keputusannya. Iya. Tetapi kalau memang betul-betul dilemanya itu luar biasa, harus ada jadwal-jadwal tertentunya. Jadi ya kondisional. Ibu, ya. Kondisional nih. Terima kasih Ibu. Berikutnya faktor apa Ibu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika itu? Tentunya banyak faktor Bu Rahma. Yang pasti adalah dukungan dari semua pihak. Tentunya sebagai pimpinan di sekolah itu tidak bisa kita mengambil keputusan sendiri. Tentunya kita membutuhkan partner seperti Bapak Ibu Dewan Guru yang lainnya, komite, dan kita juga butuh banyak pertimbangan seperti itu. Masya Allah, luar biasa kerja Ibu ini. Nah, yang terakhir Ibu ya, Oke. pembelajaran apa sih yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika itu Ibu? Oke. Selama ini banyak sekali mungkin yang sudah kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari tentang dilema etika itu. Tentunya setiap kasus demi kasus itu akan banyak sekali hikmah yang terkandung, dan semuanya mungkin akan menjadi pembelajaran kita sehari-hari dan tentunya menjadi evaluasi bagi kita ke depannya agar lebih baik lagi. Ya, seperti itu, banyak hikmah yang terkandung di dalamnya tentunya Bu Rahma, yang menjadi pembelajaran-pembelajaran yang mungkin dalam perkuliahan atau bangku sekolah dulu belum diajarkan seperti itu. Iya. Ya, itulah hikmah dari kita menghadapi dilema etika, mengambil keputusan seperti itu. Pasti ada pembelajarannya Iya, ya Ibu ya. tentunya. Semuanya Iya. ada hikmahnya Iya, pasti. betul Ibu, sangat menginspirasi Iya. Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Oke, sama-sama Bu Ya. Rahma, semoga sukses ini Amin. pendidikan guru penggeraknya. Amin. Terima kasih Ibu. Siap menjadi inspirasi. Insya Allah Ibu Oke. sudah jadi inspirasi dan saya siap melanjutkan Ibu. Terima Ditunggu kasih. ya Bu Rahma ya. Sampai ketemu Oke, Ibu. Sampai ketemu lagi. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian sesi wawancara kami yang pertama bersama Bapak Kepala SMK Negeri Jatirogo di tempat kami bertugas, dan yang kedua bersama Ibu Kepala MTS An-Nur Besowo Jatirogo, Ibu Farihatus Solihah SPD. Terima kasih.